Pemirsa, hingga hari Sabtu sore ini sudah banyak kendaraan pemudik yang melintas di ruas tol Trans Jawa di wilayah Jawa Tengah. Petugas sudah bersiaga di sejumlah ruas jalan, baik jalan tol dan jalur arteri, memastikan perjalanan pemudik bisa berlangsung nyaman dan aman. Untuk membahas persiapan jelang arus balik Lebaran, sudah bergabung bersama kami Direktur Ditlantas Polda Jawa Tengah, Brigjen Polisi Sony Irawan. Selamat sore, Pak Sony. Selamat sore, Mbak Eva. Ya, Pak Sony, bagaimana pantauan terkini arus balik di tol Trans Jawa? Ya, terima kasih, Mbak. Memang wilayah kami dari mulai Solo, Jogja, kemudian masuk ke wilayah Ungaran, sampai dengan Banyumanik, sampai dengan Kali Kangkung dan wilayah Brebes. Sampai dengan sore hari ini, arus lalu lintas berjalan dengan ramai, padat, namun lancar, Mbak. Kami memiliki strategi menjelang arus balik yang hari ini berdasarkan pantauan dan sesuai prediksi juga mengalami peningkatan. Kalau dalam hitungan kami ini mencapai lebih kurang 20% dari 20% dari 40% hari kemarin yang telah lewat. Artinya 40% telah dilalui di tanggal 3, 4, 5 dan hari ini di tanggal 2, 1, 2, 3, sekarang 2, 3, 4, hari ini tanggal 5, 20%. Jadi mudah-mudahan habis 60%, tersisa 40%. Nah, memang terjadi kepadatan, Mbak, tetapi kami sudah melaksanakan kegiatan one way lokal. One way lokal ini untuk memfasilitasi terhadap bangkitan arus, volume kendaraan yang cukup tinggi dari wilayah selatan, khususnya Jogja dan Solo Raya, kemudian dari wilayah timur, yaitu Jawa Timur. Di sini kami memiliki indikator-indikator untuk melaksanakan one way lokal. One way lokal ini kami mulai dari 459 Tingkir sampai dengan ke wilayah Kali Kangkung untuk memberikan ruang kepada para pemudik yang akan pulang dari wilayah timur selatan menuju ke wilayah barat. Tentunya indikator itu yang pertama adalah kita melihat radar pada kilometer 490. Jika traffic accounting-nya mencapai 3.700, maka kami harus mempersiapkan one way lokal. Yang kedua, traffic counting yang ada di Banyumanik. Ini juga kami harus persiapkan. Jika sudah mencapai angka 3.500, maka harus kami persiapkan. Yang ketiga, kami melihat traffic counting di Taman Martani, Yogyakarta, dengan juga di wilayah Prambanan. Jika mencapai 2.000, maka ini harus dipersiapkan. Dan yang terakhir, kami melihat juga bagaimana kondisi real perlambatan yang terjadi di jalan tol tersebut, serta memperhatikan arteri. 4 indikator itu terpenuhi, maka kami laksanakan one way lokal. Dan tadi jam 14.30, kami sudah melaksanakan one way lokal. Memang terjadi beberapa perlambatan, khususnya menjelang di rest area. Karena jujur masyarakat kita sangat ingin sekali menuju ke rest area. Padahal rest area tersebut daya tampungnya sangat terbatas. Sudah umpamanya udah penuh, kemudian kita tutup, tapi masyarakat masih pengen menunggu, bahkan ada juga yang mereka rela untuk berjalan. Nah, ini harus kami berikan himbauan, berikan juga masukan pada masyarakat supaya tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Khususnya rest area di Jawa Tengah yang menjadi favorit itu 487 Boyolali, 485 di rest area Ungaran, 389 di wilayah Kendal, dan 360 di wilayah Batang, khususnya di jalur Bandung atau jalur B, Mbak. Demikian, Mbak. Oke, Pak Sony, beberapa langkah rekayasa salah satunya one way lokal sudah dilakukan ya. Bagaimana dengan rekayasa lalu lintas lainnya seperti kontraflow dan juga one way nasional? Kapan akan mulai diberlakukan, Pak Sony? Ya, tentunya tahapan one way lokal itu sebelumnya ada upaya-upaya seperti delaying system ya. Kita mendelay terlebih dahulu. Kemudian kontraflow. Kontraflow kita lakukan seperti kemarin kita kontraflow di rest area 389 yang cukup padat, mengekor ataupun terjadi perlambatan, kita kontraflow. Tapi kemudian jika upaya kontraflow delaying system tidak bisa, maka kita laksanakan one way lokal. One way lokal ini kita lakukan secara bertahap, Mbak. Dari Kali Kangkung, nanti one way lokal kita majukan sampai ke wilayah Kendal. Kendal nanti kita ajukan sampai ke wilayah Tegal. Tegal nanti jika tidak kuat lagi kita ajukan sampai ke wilayah Pemalang, sehingga nanti sampai ke wilayah Brebes. Sementara one way nasional sendiri rencananya besok sesuai dengan yang sudah disampaikan Pak Kakor Lantas, flag off itu akan dilaksanakan di Kali Kangkung jam 9 pagi yang dilakukan oleh Bapak Kapolri bersama dengan para pejabat menteri terkait.
One way nasional ini tentunya akan menghubungkan antara Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga wilayah Metro Jaya. Sehingga itulah one way nasional akan sama-sama dilaksanakan besok hari. Demikian, Mbak. Oke, baik. Jadi harus diantisipasi juga untuk one way nasional besok ya Pak. Apa antisipasi yang dilakukan untuk menghadapi puncak arus balik? Karena ada prediksinya puncak arus balik besok ya Pak Sony? Betul, Mbak. Puncak tanggal 6 dan tanggal 7, tapi kalau melihat prediksi arus yang masuk hari ini, kemungkinan besar besok itu adalah puncaknya, karena tanggal 7, tanggal 8, sesuai dengan surat edaran Menteri Pan-RB nomor 3 tahun 2025, itu sudah mulai masuk kerja di tanggal 8, jadi kemungkinan masyarakat tanggal 6, tanggal 7 bisa istirahat. Demikian, Mbak. Baik, singkat saja, satu lagi Pak, selain antisipasi kepadatan di tol, bagaimana juga antisipasi di jalur arteri Jawa Tengah, contohnya di jalur selatan nih, dari Aji Barang, Banyumas ke Pejagan misalnya? Baik, Mbak. Betul sekali, Mbak. Di Jawa Tengah ini kami memiliki 5 jaringan jalan, Mbak. Ada Pantura dari Brebes sampai dengan Rembang. Kemudian ada jalur tol dari Pejagan sampai dengan ke Sragen dan juga wilayah Solo. Yang ketiga jalur selatan dari mulai Pejagan ini sampai Aji Barang, nanti menyusuri sampai ke wilayah Purworejo dan juga masuk wilayah Jogja. Yang keempat jalur tengah dari mulai Purbalingga, kemudian Wonosobo, Temanggung, Magelang. Dan yang terakhir jalur selatan-selatan, yaitu dari mulai Cilacap sampai dengan ke wilayah Purworejo, Kebumen, sampai dengan ke wilayah Yogyakarta. Nah, yang menjadi favorit itu adalah jalur tol dan jalur arteri Pejagan. Arteri Pejagan H+2, Plega 4 sampai dengan hari ini traffic counting yang ada di Pejagan cukup tinggi. Di luar daripada batas normal, ramai, padat, dan emergensi. Sehingga dari Pejagan, dari Bumi Ayu sampai Pejagan kalau balik, kami membuat sistem aglomerasi, yaitu Polres Brebes, Polres Banyumas, Polres Cilacap, Purbalingga, dan Pemalang saling membantu. Jika bangkitan arus sudah sampai ke Bumi Ayu, akan memasuki wilayah Pejagan, kemudian terjadi perlambatan sampai Aji Barang, maka di wilayah Aji Barang, Polres Banyumas itu akan mengalihkan arus menuju ke Purbalingga, Radu Dongkal, dan Pemalang. Sehingga tidak menambah beban yang ada di Bumi Ayu sampai dengan ke wilayah Pejagan. Itu salah satu upaya rekayasa yang kami lakukan. Yang kedua, kita melakukan one way lokal dari mulai Bumi Ayu sampai dengan Aji Barang, sampai dengan Pejagan, dari mulai Linggarpura sampai dengan ke Kelonengan, Kelonengan nanti sampai dengan ke Dermoleng, Dermoleng sampai dengan Pejagan, melihat situasional di lapangan. Dan alhamdulillah ini dapat kita urai perlahan-lahan walaupun memang terjadi perlambatan akibat volume yang cukup tinggi masuk ke wilayah selatan. Karena wilayah arteri selatan menjadi favorit bagi masyarakat yang ingin menuju ke wilayah selatan termasuk ke wilayah Jogja, khususnya kendaraan-kendaraan travel maupun kendaraan-kendaraan pribadi. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Sony, Brigjen Pol Sodi Irawan, Dirlantas Polda Jawa Tengah. Jadi puncak arus balik diprediksi besok. Rekayasa lalu lintas sudah disiapkan baik di jalur tol maupun jalur arteri. Tentu ini harus menjadi perhatian juga ya bagi para pemudik yang akan kembali atau melakukan arus balik, termasuk juga one way nasional akan diberlakukan besok. Terima kasih sekali lagi Pak Sodi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.